Biografi Michael Faraday. Beliau lahir pada tanggal 22 September 1791 di Newington Butts, Inggris, dan meninggal pada tanggal 25 Agustus 1867 pada umur 75 tahun di Pengadilan Hampton, Middlesex, Inggris. Tempat tinggal beliau yaitu di Inggris berkebangsaan Britania. Dikenal atas hukum induksi Faraday, elektrokimia, efek Faraday, sangkar Faraday, konstan Faraday, cangkir Faraday, hukum elektrolisis Faraday, paradoks Faraday, alat pemutar Faraday, efek efisiensi Faraday, gelombang Faraday, roda Faraday, dan garis-garis gaya. Penghargaan yang dikelola oleh beliau itu medali Royal pada tahun 1835 dan 1846, medali Copley 1832 dan 1838, medali Rumford pada tahun 1846. Michael Faraday merupakan ilmuwan Inggris yang mendapat julukan sebagai bapak listrik. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Penemuan utamanya yaitu induksi elektromagnetik, diamagnetisme, dan elektrolisis. Faraday pertama kali yang menemukan senyawa karbon klorida pada tahun 1820 dan benzina pada tahun 1825. Ia sangat terkenal dalam penemuannya di bidang listrik. Sebagai penghargaan dalam bidang kimia, jumlah muatan listrik yang dibawa oleh satu mol elektron disebut satu Faraday. Faraday pun menemukan hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katoda maupun di anoda pada proses elektrolisis, dan disebut sebagai hukum Faraday. Meskipun Faraday hanya menerima sedikit pendidikan formal, ia adalah salah satu ilmuwan yang berpengaruh dalam sejarah. Sejarawan ilmu pengetahuan merujuk kepadanya sebagai praktikan terbaik dalam sejarah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bunyi hukum Faraday 1. Setiap terjadinya suatu perubahan pada medan magnet yang terdapat kumparan yang akan mengakibatkan sebuah gaya gerak listrik atau GGL yang telah diinduksi oleh kumparan tersebut. Selanjutnya, hukum Faraday 2. Bunyi hukum Faraday 2 yaitu tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan fluks terhadap waktu. Namun, ada juga yang menggabungkan kedua hukum Faraday tersebut menjadi satu pernyataan, yaitu setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik induksi yang sebanding dengan laju perubahan fluks. Maka, hukum Faraday dapat dinyatakan dengan persamaan epsilon sama dengan min N dalam kurung delta flux per delta T. Untuk lebih memahami tegangan GGL induksi, kita tinjau dari gambar di samping. Ketika solenoida yang dililitkan kawat dan dihubungkan dengan ampermeter, kemudian batang magnet dimasukkan ke dalam kumparan, maka jarum di ampermeter akan menyimpang ke arah kanan. Jarum yang menyimpang ke arah kanan menunjukkan adanya arus listrik yang mengalir. Maka ada pula potensial listrik atau GGL induksi. Namun, ketika batang magnet hanya diam dalam kumparan, jarum pada ampermeter akan kembali ke nol. Begitu pula ketika batang magnet dikeluarkan dari kumparan, jarum pada ampermeter akan menyimpang ke kiri. Sehingga tegangan GGL induksi hanya sesaat yang timbul ketika batang magnet keluar masuk kumparan. Dari persamaan dan penjelasan sebelumnya, kita akan mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi besarnya gaya gerak listrik. Yang pertama, yaitu jumlah lilitan pada kumparan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, semakin besar tegangan yang diinduksikan. Yang kedua, kecepatan gerak medan magnet. Semakin cepat garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktornya, maka semakin besar pula tegangan induksinya. Dan yang ketiga yaitu jumlah garis gaya medan magnet atau flux, di mana semakin besar jumlah garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktor, maka semakin besar pula tegangan induksinya. Selanjutnya akan dibahas mengenai aplikasi dari hukum Faraday. Apa saja aplikasi hukum Faraday ini? Yang pertama adalah dinamo. Dinamo ini merupakan suatu mesin listrik yang dapat mengubah energi kinetik atau gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerja dari dinamo ini sama dengan prinsip kerja pada generator, yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Nah, bagian yang berputar disebut sebagai rotor, sedangkan bagian yang tidak bergerak disebut sebagai stator. Dinamo dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dinamo arus searah atau DC, kemudian yang kedua ada jenis dinamo arus bolak-balik. Contoh yang paling sederhana dari dinamo ini adalah pada dinamo sepeda. Pada dinamo sepeda, bagian-bagian dari dinamo terdiri dari roda dinamo, sumbu dinamo, magnet, inti besi, dan kumparan. Nah, jika roda berputar, maka kumparan atau magnet
akan ikut berputar, sehingga akan menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL induksi pada ujung kumparan dan arus listrik akan mengalir. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi hukum Faraday tentang motor DC. Motor DC dirancang dengan kontak ring split yang disebut komutator. Komutator ini memastikan bahwa arus yang melalui koil membalik arah reaksi setiap kali bidang gelung tegak lurus ke medan magnet. Torsi pada koil tidak mengubah arah, sehingga koil akan terus-menerus berputar. Prinsip kerja motor DC yaitu setiap kali konduktor pembawa arus ditempatkan dalam medan magnet, maka akan mengalami gaya mekanik. Perumusan dari motor DC ini yaitu F sama dengan B dikali I dikali L. Dan aplikasi hukum Faraday tentang motor DC ini disesuaikan dengan aturan tangan kiri Fleming yang ada pada gambar. Di samping ini ada gambar ilustrasi tentang motor DC, di mana rotor diletakkan di antara kutub magnet dan pada lilitan rotor dialirkan arus DC. Maka arus akan mengalir pada konduktor rotor. Seketika itu konduktor yang telah dialiri arus di dalam medan magnet akan mengalami gaya dan memutar dinamo. Aplikasi hukum Faraday yang ketiga yaitu generator. Generator merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator dapat berupa listrik bolak-balik atau listrik searah. Hal itu tergantung dari konstruksi generator yang dipakai oleh pembangkit tenaga listrik. Bagian-bagian dari generator bisa kita lihat dari gambar, ada magnet, kumparan, cincin belah atau komutator, sikat karbon, dan rangkaian luar. Prinsip kerjanya itu, pertama, generator bekerja sesuai hukum Faraday, yakni apabila suatu penghantar diputar dalam sebuah medan magnet hingga memotong garis gaya magnet, maka akan menimbulkan garis gaya listrik dalam satuan volt pada ujung penghantar tersebut. Komponen yang berperan dalam mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yaitu slip ring, yang biasanya berupa cincin bulat dan terdapat 2 buah. Selanjutnya, cincin tersebut terhubung ke brus semacam sikat pada gambar sebelumnya, yang kemudian bisa langsung menghasilkan arus listrik ketika terdapat gerakan medan magnet. Jenis-jenis generator ada 3. Berdasarkan letak kutubnya dibedakan menjadi 2, yaitu generator kutub dalam dan generator kutub luar. Sedangkan yang kedua, berdasarkan putaran medan dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama generator sinkron dan yang kedua generator asinkron. Dan yang terakhir, berdasarkan jenis arus yang dibangkitkan terdiri dari 2 juga. Ada generator arus searah atau DC dan generator arus bolak-balik atau AC. Aplikasi hukum Faraday yang selanjutnya adalah mengenai transformator, di mana suatu alat yang memindahkan tenaga listrik antar 2 rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Nah, trafo digunakan untuk mengubah taraf tegangan AC ke taraf yang lain. Nah, bagian trafo ada 3, yaitu kumparan primer, sekunder, dan inti besi. Nah, prinsip kerjanya berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, tegangan masukan bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan sebuah flux magnet yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Nah, flux ini menginduksikan gaya gerak listrik dalam sebuah lilitan sekunder. Jika efisien sempurna, maka semua daya pada lilitan primer akan dilimpahkan ke lilitan sekunder. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis transformator. Yang pertama ada step up, di mana jumlah lilitan primer kurang dari lilitan sekunder dan berfungsi sebagai penarik tegangan. Lalu ada step down, di mana ini adalah kebalikan dari step up. Lalu ada transformator isolasi, di mana jumlah lilitan sekunder sama dengan lilitan primer, dan masih banyak jenis-jenis transformator yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar ya. Lalu untuk yang terakhir ada rumus. Perbandingan lilitan pada trafo dapat dicari dari N sama dengan NS per NP, dan untuk menentukan beberapa penurunan atau kenaikan tegangan dapat dilihat dari VS per NS sama dengan VP per NP. Contoh soal yang pertama, sebuah kumparan memiliki lilitan sebanyak 400 buah lilitan yang berada dalam suatu medan magnet. Kumparan tersebut mengalami perubahan fluks magnet dari 8 kali 10 pangkat min 4 Weber menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 Weber dalam kurun waktu 0,03 sekon. Tentukan besar gaya gerak listrik induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan.
Diketahui N sama dengan 400 buah lilitan, flux pertama sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 Weber, flux kedua sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Weber, delta T sama dengan 0,03 sekon. Yang ditanyakan GGL induksi. Mula-mula kita mencari perubahan flux magnetiknya. Flux kedua dikurangi flux pertama. Hasilnya sama dengan min 6 kali 10 pangkat min 4 Weber. Selanjutnya, GGL induksi sama dengan min N kali perubahan flux magnetik dibagi perubahan waktu, sama dengan min 400 kali min 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 8 volt. Jadi gaya gerak listrik induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan sebesar 8 volt. Contoh soal kedua yaitu sebuah kumparan flat berbentuk persegi memiliki jumlah lilitan sebanyak 5. Kumparan tersebut memiliki sisi panjang 0,5 meter dan memiliki medan magnet sebesar 1 Tesla. Kumparan tegak lurus dengan medan magnet. Medan magnet mengalami penurunan dari 1 Tesla menjadi 0,5 Tesla dalam 10 second. Hitunglah berapa GGL induksi yang timbul. Pertama-tama kita tulis diketahui yaitu besaran medan magnet 1 yaitu 1 Tesla, besaran medan magnet 2 0,5 Tesla, sisi sepanjang 0,5 meter dan perubahan waktu yaitu 10 second. Yang ditanyakan yaitu GGL induksi yang timbul. GGL induksi yang timbul sama dengan min N per perubahan flux per perubahan waktu, di mana perubahan flux ini flux 2 dikurangi flux 1, di mana flux ini sama dengan B dikali A, sehingga dihasilkan min N dikali dalam kurung buka B2A dikurangi B1A kurung tutup per perubahan waktu, sehingga mendapatkan min N dikali 2A per B2 min B1 dibagi perubahan waktu. Kita masukkan N sehingga mendapatkan min 5 dan A 2A 0,5 kuadrat dikali B2 0,5 dikurangi B1 yaitu 1 dibagi perubahan waktu 10 sehingga didapatkan min 5 dikali min 0,125 dibagi 10 dihasilkan 0,06,25 volt. Jadi GGL induksi yang timbul yaitu sebesar 0,0625 volt. Selanjutnya kesimpulan. Hukum Faraday 1 dan 2 dikemukakan oleh Michael Faraday, seorang ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik, dengan penemuan pertama tentang induksi elektromagnetik, diamagnetisme, dan elektrolisis. Hukum Faraday pertama, setiap terjadinya suatu perubahan pada medan magnet yang terdapat kumparan akan mengakibatkan sebuah gaya gerak listrik yang telah diinduksi oleh kumparan tersebut. Hukum Faraday kedua, tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Sehingga persamaan hukum Faraday ialah epsilon sama dengan min N dalam kurung delta flux per delta T. Selanjutnya pengaplikasiannya dalam hukum Faraday yaitu 1. Dinamo, 2. Generator. Dinamo dan generator ini memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. 3. Motor DC. Motor DC ini prinsip kerjanya rotor dialirkan arus DC sehingga konduktor di dalam medan magnet akan mengalami gaya dan memutar dinamo. Keempat, ada transformator. Transformator ini prinsip kerjanya berdasarkan induksi elektromagnetik. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you next video.